Cara menghadapi masalah kesehatan yang tidak terduga. Apakah kesehatan Anda tiba-tiba memburuk? Jika itu terjadi, itu bisa sangat memengaruhi perasaan, pikiran, dan juga keuangan Anda. Apa yang bisa membantu Anda menghadapinya? Bagaimana Anda bisa membantu anggota keluarga atau teman yang menghadapi masalah kesehatan? Memang, Alkitab bukan buku tentang kesehatan, tapi di dalamnya ada saran-saran yang bisa membantu Anda menghadapi situasi sulit seperti itu. Tips untuk menghadapi masalah kesehatan. Cari bantuan medis. Kata Alkitab, orang sehat tidak butuh tabib, tapi orang sakit butuh. Matius 9 ayat 12. Yang perlu dilakukan, carilah bantuan dokter jika perlu. Coba ini, jika mungkin, carilah perawatan kesehatan yang terbaik. Kadang Anda perlu melakukan konsultasi dengan lebih dari satu dokter. Berbicaralah dengan terbuka kepada dokter, supaya dia benar-benar mengetahui semua gejala Anda. Selain itu, pastikan bahwa Anda juga mengerti semua yang dikatakan dokter. Cari tahu tentang penyakit Anda, termasuk semua pilihan pengobatan yang ada. Kalau Anda sudah tahu apa saja yang perlu dilakukan dan risikonya, Anda bisa lebih siap secara emosi, dan Anda bisa membuat keputusan yang baik tentang perawatan kesehatan Anda. Pertahankan kebiasaan yang sehat. Kata Alkitab, latihan jasmani bermanfaat. 1 Timotius 4 ayat 8, Modified Indonesian Literal Translation. Yang perlu dilakukan, pertahankan kebiasaan yang sehat seperti rutin berolahraga. Coba ini, berolahragalah secara teratur, milikilah pola makan yang sehat, dan pastikan Anda cukup tidur. Mungkin kita harus membuat beberapa penyesuaian karena penyakit kita. Tapi menurut para pakar, kalau kita mempertahankan kebiasaan yang sehat, itu pasti bermanfaat. Meski begitu, pastikan itu tidak mengganggu pengobatan yang sedang Anda jalani atau kondisi kesehatan Anda. Minta bantuan orang lain. Kata Alkitab, teman sejati menyayangi pada setiap waktu dan menjadi saudara saat ada kesusahan. Amsal 17 ayat 17. Yang perlu dilakukan, minta bantuan teman saat Anda menghadapi masa-masa sulit. Coba ini, ceritakan perasaan Anda kepada teman yang Anda percayai. Itu bisa membantu mengurangi stres dan membuat Anda lebih bahagia. Bisa jadi, keluarga dan teman-teman ingin membantu Anda, tapi mereka mungkin tidak tahu caranya. Jadi, beritahu mereka dengan jujur apa yang Anda butuhkan. Tapi jangan mengharapkan bantuan yang tidak masuk akal. Bersyukurlah untuk bantuan yang Anda terima. Di saat yang sama, Anda mungkin perlu menetapkan batasan-batasan tertentu. Misalnya supaya Anda tidak kewalahan, batasi seberapa sering dan berapa lama orang lain bisa menjenguk Anda. Miliki cara berpikir yang positif. Kata Alkitab, hati yang gembira itu obat yang bagus, tapi semangat yang hancur menguras kekuatan seseorang. Amsal 17 ayat 22. Yang perlu dilakukan, sikap dan cara berpikir yang positif bisa membantu Anda tetap tenang, sehingga Anda bisa menghadapi masalah kesehatan yang berat. Coba ini, berfokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan, bukan apa yang tidak bisa Anda lakukan. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain atau dengan keadaan Anda sewaktu masih sehat. Tetapkan tujuan yang masuk akal. Ini akan membantu Anda menatap masa depan dengan optimis. Lakukan sesuatu untuk orang lain sesuai kesanggupan Anda. Itu akan membuat Anda lebih bahagia dan tidak berfokus pada masalah Anda. Bisakah Allah membantu Anda menghadapi masalah kesehatan? Alkitab menunjukkan bahwa Allah Yehuwa bisa membantu seseorang menghadapi masalah kesehatan. Catatan kaki mengatakan, Yehuwa adalah nama Allah yang disebutkan dalam Alkitab. Akhir catatan kaki. Kita memang tidak bisa berharap Allah akan menyembuhkan kita secara mukjizat, tapi Allah bisa membantu orang-orang yang menyembah Dia. Berikut adalah hal-hal yang Allah Yehuwa sediakan. Kedamaian. Allah Yehuwa bisa memberi Anda kedamaian yang bisa mengalahkan pemikiran apapun. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kedamaian batin ini bisa membantu Anda untuk tidak terlalu khawatir. Allah memberikan kedamaian ini kepada mereka yang berdoa dan menyerahkan kekhawatiran mereka kepada Dia. Hikmat.
Yehua bisa memberikan hikmat sehingga Anda bisa membuat keputusan yang bijaksana. Seseorang bisa mendapatkan hikmat kalau dia mempelajari dan menerapkan nasihat-nasihat di Alkitab. Harapan masa depan yang menguatkan. Yehua berjanji di masa depan tidak seorang pun akan berkata, "Aku sakit." Yesaya 33 ayat 24. Harapan ini membantu banyak orang untuk tetap berpikiran positif, bahkan saat menghadapi masalah kesehatan yang sangat parah. Cara membantu teman yang sedang sakit. Jadilah pendengar yang baik. Salah satu cara terbaik untuk membantu teman Anda adalah dengan mendengarkan dia baik-baik. Anda tidak perlu memberikan tanggapan untuk setiap hal yang dia katakan. Seringkali Anda hanya perlu mendengarkan. Hargai pendapatnya dan jangan kritik sikapnya. Sadarilah bahwa Anda tidak selalu tahu apa yang teman Anda rasakan, apalagi kalau penyakitnya tidak terlihat dari luar. Berbicaralah dengan positif. Anda mungkin tidak tahu harus berkata apa, tapi sedikit kata-kata yang menghibur jauh lebih baik daripada tidak berkata apa-apa. Anda bisa mengatakan sesuatu yang sederhana tapi tulus. Misalnya, "Saya tidak tahu harus bilang apa, tapi saya peduli sama kamu." Tunjukkan bahwa Anda tidak menganggap remeh masalah yang teman Anda hadapi. Hindari kata-kata seperti, "Masih untung tidak sampai begini atau begitu," atau "Sebenarnya ada orang yang keadaannya lebih parah daripada kamu." Anda bisa menunjukkan bahwa Anda peduli dengan mencari tahu tentang penyakit yang diderita teman Anda. Dia akan menghargai upaya Anda dan apa yang Anda katakan jadi lebih berarti baginya. Tapi, jangan memberikan nasihat kalau tidak diminta. Tawarkanlah bantuan. Jangan beranggapan bahwa Anda tahu caranya membantu teman Anda. Sebaliknya, tanyakan apa yang bisa Anda lakukan baginya. Ingatlah, teman Anda mungkin tidak meminta bantuan karena takut merepotkan Anda. Jadi, coba tawarkan bantuan seperti berbelanja, bersih-bersih, atau hal-hal lainnya. Jangan menyerah. Karena penyakitnya, teman Anda mungkin kadang membatalkan janji atau tidak ingin berbicara dengan Anda. Tetaplah bersikap sabar dan berpengertian. Jangan berhenti menawarkan bantuan baginya.